سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك من Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan apa yang telah Allah mulakan dalam kitabnya dengan bentuk pujian alhamdulillah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula segala puji bagi Allah yang telah memulakan penciptaan makhluk dengan pujian pula, dengan alhamdulillah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 1, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan nur cahaya. Kemudian orang-orang kafir itu berpaling dari Rabb mereka. Lalu Allah Ta'ala menghatamkan pula dengan alhamdulillah setelah menyebut kedudukan masing-masing tempat bagi ahlul jannah dan ahli neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 1, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah, apa yang ada di langit dan di bumi, segala puji baginya dan segala puji baginya di akhirat nanti. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Segala puji pula bagi Allah pertama dan terakhir atas segala ciptaannya, sebagaimana lafaz orang-orang yang sedang salat ketika diperintahkan untuk membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, Rabb kami, hanya bagimu segala pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apapun yang kau kehendaki. Salawat bering salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi junjungan alam, pembawa berita gembira dan peringatan, dan menjadi qudwah dan tuntunan sampai akhir zaman. Untuk hari ini ada beberapa kunci permasalahan yang berkaitan dengan memahami agama melalui ilmu Al-Quran. Orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, maka dengan itu diharapkan baginya untuk dapat berusaha memahami kunci-kunci dalam memahami agama. Begitu pula yang pelajari ilmu hadis, begitu pula yang pelajari ilmu fikih. Maka pada hakikatnya tidaklah dipelajari ilmu-ilmu tersebut kecuali untuk membuka kunci-kunci memahami agama, untuk memahami agamanya dengan benar. Maka pada hari ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan berkaitan dengan pentingnya perkara-perkara yang berkaitan dengan tafsir, misalnya menafsirkan Al-Quran. Pertama, kita mengerti bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah ketika membacanya, sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian-pengertian para ulama. Salah satunya Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Manna' Al-Qattan rahimahullah ta'ala. Maka di dalam itu disebutkan pengertian dari Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernilai ibadah ketika membacanya. Ketika disebut kalam Allah, maka dalam pengertian ini jelas membatasi bahwasanya tidak ada masuk di dalam Al-Quran ini kecuali hanya kalam milik Allah Ta'ala. Maka kalam makhluk satu pun tidak ada, kalam malaikat, wala kalam nabi, wala kalam siapapun, apalagi kalam jin dan syaitan, maka tidak dimasukkan di dalam ini, yang isinya hanyalah kalam Allah. Itu pengertian disebut kalam Allah. Al-Munazzal yang diturunkan, kalam Allah yang diturunkan maknanya adalah ada kalam Allah yang Allah simpan di sisinya. Rabbku, walaupun ditambahkan 1 kali lipat lautan lagi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menyebutkan wa min syajaratin aklamu wal bahru yamuduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Dan dari
pohon-pohon itu untuk dijadikan pena. Dijadikan pena, lalu lautan dijadikan tinta, dan ditambahkan 7 kali lipat lautan lagi. Niscaya akan keringlah lautan itu sebelum kering kalam Allah. Maka kalam Allah yang diturunkan ini hanyalah bagian dari kalam Allah yang ada. Hal itu ditegaskan dalam pengertian ini berarti menunjukkan bahwasanya kalam Allah yang diturunkan berarti ada kalam Allah yang tidak diturunkan. Kalam Allah yang diturunkan juga banyak, kepada siapa saja, kepada para nabi yang lain juga Allah turunkan kalamnya. Maka di sini pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan Al-Quran. Adapun kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, itu bukan dinamakan Al-Quran. Itu dinamakan Taurat, Zabur, dan Injil. Ada juga kalam Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lainnya. Ada disebut di dalam Al-Quran juga tentang kalam Allah yang turunkan kepada para Nabi tersebut. Namun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah Al-Quran. Maka pengertian Al-Quran terbatas kepada kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di ujung pengertian yaitu al-muta'abbad bitilawatihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bernilai ibadah ketika membacanya. Maka berbeda nilai ibadahnya ketika membaca Al-Quran dengan membaca yang lainnya. Berbeda ketika kita membaca Al-Quran dengan membaca hadis. Berbeda kita ketika membaca Al-Quran dengan membaca kitab-kitab Allah yang lainnya. Begitulah Allah muliakan Al-Quran dari kalam Allah Ta'ala ini, yang satu hurufnya dinilai 10 kebaikan sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Wala aqulu alif lam mim harf walakin aqulu alif harf wala mun harf wa mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Aku mengatakan bahwasanya alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan setiap huruf walikuli harfin bi asyri hasanat, dan setiap huruf itu bernilai 10 kebaikan. Kita baca hadis berpahalakah? Berpahala, tetapi tidak sebagaimana membaca Al-Quran pahalanya, karena setiap huruf yang dibaca itu bernilai 10 kebaikan. Maka tak rugi ketika kita harus menghafal Al-Quran. Kita ulang-ulang ayat yang kita hafal itu sampai hafal. Maka setiap huruf itu bernilai 10 kebaikan. Ketika diulang bernilai lagi, bernilai lagi, bernilai lagi. Maka hafalan yang belum setor silahkan disetorkan dan diulang-ulang hafalan itu sampai kapanpun sehingga dia tidak dilupakan. Barakallahu fikum. Oke, itu adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sumber di dalam hukum Islam. Maka dengan itu kita wajib memahaminya. Dan selain Al-Quran ada sunnah Nabi SAW. Namanya sunnah itu nama lainnya adalah hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi SAW. Ataupun apapun yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau. Jadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi itu adalah hadis. Al-Quran dan hadis ini adalah sumber di dalam hukum Islam. Maka kalau kita ingin mengenal apa itu agama Islam, maka kita berusaha untuk membuka kuncinya, yaitu dengan berusaha memahami jalan untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antara jalan untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ada satu pelajaran yang kita ambil, yaitu al-ijma'. Nah, al-ijma' ini juga menjadi sumber dalam hukum Islam. Ijma' secara bahasa itu maknanya adalah kesepakatan. Ijma' maknanya secara bahasa adalah kesepakatan. Dalam yang lainnya secara bahasa bermakna al-azmu ala syai', bersungguh-sungguh berkeinginan untuk sesuatu. Itu namanya ijma'. Tapi secara bahasa yang lainnya adalah al-ittifaq, yaitu kesepakatan. Adapun secara istilah usuliyin, jadi secara istilah usuliyin, apa makna ijma'? Ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid, para ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat. Nah, ingat belum? Kesepakatan mujtahidin, ahli ijtihad, ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW. Berarti yang bersepakat siapa? Ulama. Jadi bukan orang awam yang bersepakat. Ya. Ulama mujtahid, ahli ijtihad yang bersepakat. Bersepakat. Kapan itu terjadi kesepakatannya? Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Ketika Nabi belum wafat, maka tidak ada ijma. Maksudnya apa? Tidak ada ijma. Semua permasalahan bisa ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka tidak ada ijma pada saat itu. Adanya ijma para mustahid, kesepakatan para mustahid itu berlaku setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa. Kata-kata pada suatu masa dalam pengertian ini, itu maksudnya adalah tidak mungkin bermasa-masa terjadi ijma, ya, terjadi kesepakatan. Mungkinkah zaman sahabat ulama-ulama, para sahabat kibar sahabat itu berijma dengan Majelis Ulama Indonesia pada saat ini? Tidak mungkin, karena para sahabat sudah wafat. Maka yang mungkin terjadi ijma itu adalah generasi sahabat bersama para sahabat. Generasi tabi'in bersama para tabi'in, mereka ijma terhadap suatu permasalahan dalam hukum syariat. Ya, pada suatu masa. Begitu pula pada masa sekarang. Ya, pada masa sekarang terjadi ijma mungkinkah? Mungkin. Apalagi alat sudah mudah, elektronik sudah mudah, telekonferen bisa, ya, naik pesawat mudah, dan seterusnya. Bagaimana ulama seluruh dunia bersepakat terhadap suatu permasalahan dalam hukum syariat, maka mungkinkah terjadi? Mungkin pada masa ini bersama ulama pada masa ini juga. Misalnya masalah vaksinasi, apakah halal, haram, wajib, tidak, dan seterusnya. Itu dibahas oleh para ulama. Maka kalau terjadi ijma nanti suatu saat, ijma ya, kesepakatan seluruh ulama umat pada masa ini tentang misalnya wajib vaksinasi, maka kita wajiblah vaksin. Kenapa? Karena mungkin banyak ijtihad dari para ulama itu, dan tidak satu pun dari mereka yang menyelisih tentang kesepakatan kewajiban misalnya tentang vaksin. Itu misal kalau terjadi ijma. Tapi saat ini tidak ada ijma. Belum ada ijma tentang vaksin ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, apakah itu ijma namanya? Itu tidak ijma namanya. Kalau ulama secara individu mengeluarkan fatwa tentang suatu permasalahan, apakah itu ijma namanya? Itu tidak ijma namanya. Wajibkah kita mengikuti? Tergantung kepada kekuatan dalilnya. Kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang suatu hukum pada suatu permasalahan, pada masa sekarang misalnya, ataupun masa terdahulu, maka dilihat dalilnya yang kuat, maka itulah yang kita ikuti. Sementara, kalau misalnya terjadi kesepakatan, bolehkah kalau terjadi ijma, bolehkah kita ini menyelisihi dari ijma para ulama itu? Itu dilarang bagi kita untuk menyelisihinya. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 115, dan ini menjadi dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat wa may yusyakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini artinya adalah wa may yusyakikir rasul, siapa yang membantah rasul, siapa yang menyelisihi rasul, siapa yang menentang rasul setelah datang kepadanya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Di sini poinnya, poin tentang ijma'nya ya. Dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, maka pasti kami palingkan dia dari kebenaran dan kami tempatkan dia di jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat dalam surah An-Nisa ayat 115 ini dengan tegas, siapa yang menentang Rasul dan yang mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Beriman dari para ulamanya, kalau sudah bersepakat, maka kalau kita mengambil jalan lain dari jalan yang disepakati oleh ulama itu, maka berarti kita dipalingkan dari kebenaran. Ya. Ayat ini dengan tegas menyebutkan kalau mengambil jalan selain jalan orang beriman berarti akan dipalingkan dari kebenaran. Maka ini adalah dalil ijma' kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga para a'immah, para ulama, para ahli fikih menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah dalil tentang ijma', kesepakatan ulama pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah dalil di dalam hukum syariat yang wajib kita ikuti selain Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang namanya ijma', mungkinkah terjadi kesalahan? Yang namanya ijma' tidak mungkin terjadi kesalahan. Loh, apa dasarnya dikatakan ijma' tidak mungkin terjadi kesalahan? Karena Nabi SAW telah menyebutkan, la tajtami'u ummati ala dolalah,
umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan, umatku tidak akan bersepakat dalam kesalahan. La tajtami ummati ala khata' dalam riwayat yang lain. Nanti sebagian riwayatnya ada yang diperkatakan tentang kedudukannya. Namun makna di sini dari hadis ini adalah apa? Tidak akan mungkin bersepakat umatku di dalam kesalahan. Itu menunjukkan bahwasanya kalau umat sudah bersepakat, maka pasti di situ adalah kebenaran dan tidak mungkin salah. Itu adalah jaminan dari yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka ayat dan hadis ini sudah cukup untuk menggambarkan tentang ijma itu adalah hujjah. Hal ini dapat antum lihat di dalam kitab Irsyadud Darisin ila Ijma'il Mufassirin, karya Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati. Ya. Ini sudah dibahas tentang masalah ijma' ini juga, bahwasanya ijma' adalah dasar di dalam memahami agama dan tidak boleh kita menyelisihinya. Nah, lalu apa kaitannya dengan Al-Quran tentang ijma' ini? Apa kaitannya dengan Al-Quran, studi Al-Quran misalnya yang kita bahas pada hari ini juga? Ini sangat berkaitan, karena apa? Karena berkaitan dengan apa tafsir dari suatu ayat. Tafsir dari suatu ayat itu akan berkaitan dengan ijma'. Kadang-kadang ayat itu bisa saja nanti ada perbedaan pendapat dalam memahaminya, ya, dalam maknanya. Kadang maknanya juga banyak dan maknanya bisa bercabang. Lalu sebetulnya makna yang mana yang diinginkan? Maka ijma', kesepakatan ahli tafsir, kesepakatan para ulama dalam menafsirkan ayat itu menunjukkan akan apa? Akan wajibnya kita mengikuti pemahaman itu. Maka tidak boleh kita mengambil perkataan lain lagi. Karena kebanyakan sekarang ada orang yang berusaha untuk menafsir-nafsirkan ayat yang menyelisih ijma'. Ya. Tafsirkan ayat dengan akalnya, walaupun ada satu pendapat dulu yang pendapatnya itu tertolak, maka dimuncul-munculkan sekarang lagi, maka itu berbahaya untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Maka sejauh mana kebutuhan untuk mengenal ijma' dalam tafsir? Itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena mengambil faedah dengan berpegang kepada ijma' terhadap tafsiran suatu ayat akan membatasi dan menjelaskan secara jelas maksud ayat itu sebetulnya apa. Ya, karena kita sudah tahu yang namanya ijma' itu mesti tidak menyelisih, mesti menyelisih kesalahan. Ijma' itu mesti benar, gitu kan? Maka orang yang tidak mengikuti ijma' dalam makna ayat juga, itu juga berarti dia nanti akan salah menafsirkan ayat Al-Quran. Contohnya saja, dalam firman Allah misalnya disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin. Nah, al-yakin ini menurut ulama sufi, ya, menurut ahli sufi ya, bukan ulama sufi. Menurut sebagian ahli tasawuf, itu maknanya adalah apa? Keyakinan. Ya, maknanya keyakinan. Padahal maksud ayat apa? Apakah keyakinan? Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau udah yakin nggak usah sembah lagi, gitu maknanya. Berarti nggak perlu nyembah, nggak perlu beribadah karena keyakinan itu sudah terpatri di dalam jiwamu. Itu makna yang salah dari maksud ayat. Padahal ayat ini sudah jelas. Ayat ini sudah jelas apa maknanya? Maknanya adalah sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu apa? Kematian. Al-yakin makna di dalam ayat ini adalah kematian. Maka kalau kita salah dalam memaknakan, nanti salah pula kita dalam mengamalkan. Oke, ini bahayanya kalau kita tidak mengikuti ijma'. Ternyata sudah terjadi ijma' para ulama tentang maksud al-yakin dalam ayat itu adalah al-maut, yaitu kematian. Ini orang-orang yang berlebihan dari ahli tasawuf, sebagiannya oknum. Nah, maka mereka mengatakan orang yang sudah sampai kepada manzilah, kedudukan tertentu, maka sudah sampai kepada ma'rifat misalnya, maka dia tak perlu beribadah lagi karena sudah manunggaling jiwo kawula gusti. Itu katanya seperti itu, sudah menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan jiwanya, maka tak perlu beribadah. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan Tuhan. Tuhan kok nyembah Tuhan, kan gitu. Itu masalah, itu kebatilan, itu pemahaman yang batil di dalam hal ini.
Kemudian contoh ijma yang lain apa? Contoh ijma yang lain adalah dalam surat Yunus. Tadi dalam surat Al-Hijr ya, ayat 99 tu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kemudian apa? Dalam surat Yunus ayat 73 ketika Allah menceritakan, Allah mengisahkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Nuh alaihi salam. Fakadzabuhu wa fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki. Mereka mendustakan Nuh alaihi salam. Lalu kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya dan yang bersamanya di dalam Al-Fulki. Apa kata Al-Fulki di sini? Para ulama bersepakat mengatakan itu adalah satu safinah, safinatun wahidah, yaitu satu bahtera, satu kapal. Jadi bukan banyak kapal. Padahal al-fulki dalam bahasa Arab maknanya bisa saja banyak kapal. Tapi di sini para ulama ternyata sepakat berijma mengatakan maknanya hanyalah dalam satu kapal, satu safinah, satu bahtera. Ilman bi anna lafdzul fulki yutlaqu 'alal wahid wal jama'. Padahal secara ilmu dalam bahasa al-fulki itu maknanya bisa satu dan bisa juga jamak, artinya lebih dari satu. Namun dalam ayat ini maknanya adalah satu. Dilihat dari mana maknanya kok mesti satu? Pemahamannya kok itu satu bahtera, bukan banyak bahtera yang Allah selamatkan itu ketika Nuh alaihissalam diselamatkan dengan makhluk yang bersama dengannya termasuk manusia, hewan. Maka ini dilihat dari tafsirannya dalam surat Al-Ankabut ayat 15. Fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan penghuni satu kapal itu, karena digunakan kata safinah di sini, tidak digunakan kata al-fulki lagi. Safinah bermakna satu kapal, satu bahtera. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan itu adalah apa? Tanda-tanda kekuasaan kami di atas alam semesta. Maka ijma, jadi nanti kalau ada yang menafsirkan ayat, oh itu banyak bahtera yang selamat, tidak. Maka maksudnya jelas pasti adalah satu bahtera saja. Ini sudah ditafsirkan dengan ayat yang lain dan itu adalah ijma, kesepakatan para ulama dalam memahami ayat. Kemudian dalam surat Toha, ini contoh lagi ya. Inna, setiap jiwa itu sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Itu dalam surat Toha ayat 15. Apa yang dimaksud dengan as-sa'ah di sini? Apakah as-sa'ah itu waktu, jam, atau as-sa'ah itu maksudnya adalah kiamat? Maka para ulama telah bersepakat dan ijma terjadi bahwasanya ayat ini menyebutkan as-sa'ah, makna as-sa'ah ini adalah kiamat. Ketika datang kiamat itu, maka akan dibalaslah setiap jiwa itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kenapa kok ijma? Ini maknanya bahwasanya as-sa'ah itu adalah kiamat. Karena makna as-sa'ah itu banyak. Ya, dalam bahasa Arab itu satu kata itu kadang maknanya bisa banyak. Ya. Maka dilihat dari apa maksud ayat ini, apakah betul as-sa'ah itu adalah kiamat atau waktu yang tertentu yang lainnya. Ini dilihat dari surat Ar-Rum ayat 55. Para ulama bersepakat bahwasanya yauma taqumus saah yuksimul mujrimuna ma labisu ghairu saah. Ya. As-sa'atul ula fil ayah hiyal qiyamah wa sa'ah as-saniyah hiya al-waqtul qalil minaz zaman. Maka kata-kata sa'ah ketika berdiri, ketika terjadilah sa'ah yang pertama tadi ya, dalam ayat ini disebut ketika terjadilah sa'ah itu, maka orang-orang yang melakukan dosa itu mereka merasa bahwasanya tidaklah mereka hidup kecuali hanya sa'ah, yaitu waktu yang sedikit. Jadi sa'ah yang pertama maknanya kiamat, sa'ah yang kedua adalah maknanya waktu yang sedikit. Berarti sa'ah itu maknanya juga banyak. Ketika terjadi kiamat itu, maka orang-orang yang pelaku dosa, pendosa itu, mereka menyangka mereka tidak hidup kecuali hanya sebentar saja, as-sa'ah, ghairu sa'ah. Maka makna sa'ah dalam ayat tadi yang dimaksud adalah kiamat. Yang dalam ayat yang pertama tadi, sementara ayat yang dalam surah Ar-Rum ayat 55 ini, yang awalnya dalam kalimatnya as-sa'ah itu adalah maknanya kiamat, yang keduanya adalah maknanya waktu yang sedikit. Kemudian, ini contoh
contoh lagi. Ketika Al-Maidah ayat 95 menyebutkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berburu. Nah, janganlah kalian berburu sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Ini orang haji, orang umrah, dia berihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Allah telah menegaskan bahwasanya orang yang pergi haji atau umroh dalam keadaan ihram pada saat itu, maka dia tidak boleh membunuh hewan buruan, walaupun yang diburu itu apa, kijang dan lain-lain, maka dia tidak boleh melakukan itu. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa adlin minkum hadyan bari wal ka'bati aw kafaratu ta'amu masakin aw adlu dzalika siyama. Lalu apa hukumannya kalau orang yang ketika ihram dia membunuh hewan buruan? Ketika dia dalam keadaan ihram dia berburu, apa hukumannya? Di dalam ayat, dalam surat Al-Maidah ayat 95 ini disebutkan bahwasanya dia apa? Dia mesti membayar kafarat. Kafarat orang yang melakukan berburu ketika haji itu adalah apa? Menyembelih kambing. Atau kafarahnya adalah memberi makan orang-orang miskin atau dia berpuasa. Nah, di sini ini disebutkan apa? 3 pilihan. Apakah ini maksudnya untuk dipilih ataukah itu urutannya? Pertama mesti apa? Mesti dia menyembelih kambing itu sebagai korban. Menyembelih kambing sebagai korban itu pilihan pertama. Kalau dia tak mampu barulah dia ganti dengan apa? Dengan memberi makan orang miskin. Kalau tak mampu barulah dia ganti dengan puasa. Apakah ini untuk pilihan atau ini untuk urutan? Nah, ini para ulama menyebutkan bahwasanya telah terjadi ijma bahwasanya yang dimaksud adalah apa? Adalah pilihan. Urutan. Oh, pilihan, Pak. Ya. Rajjahal qaul bit takhyir. Maka yang lebih kuat pendapatnya adalah mengatakan takhyir itu untuk pilihan. Dia para ulama mengambil ijma. Ijma'nya dari mana? Ijma dari pendapat ulama bahwasanya ini dapat digambarkan dalam surah Al-Baqarah pula ayat 196 yang menyebutkan apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah wa man kana minkum maridun aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sementara dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 196 ini menyebutkan sempurnakanlah haji dan umrah. Nanti kalau nanti tak sempurna, maka jangan sampai kalian mencukur kepala kalian sampai apa? Melakukan membayar kafarah. Bayar kafarat. Kafaratnya apa? Hendaklah kalian memberi fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Fidyah itulah dengan puasa. Fafidyatun min siyam. Fidyahnya dengan membayar dengan puasa atau sedekah ataupun dengan menyembelih kambing. Nah, ini urutannya terbalik lagi dalam ayat ini. Sementara ayat 95 mengatakan nyembelih dulu, baru beri makan orang miskin, atau yang terakhirnya baru puasa. Sementara di sini puasa dulu disebutkan, baru sedekah, baru nyembelih. Maka para ulama mengambil ayat ini juga sebagai dasar bahwasanya ijma lah mereka bahwasanya ini adalah pilihan, bukan urutan. Kalau tak mampu baru ini, kalau tak mampu baru ini, enggak. Tapi boleh memilih mau ngasih makan orang miskin, mau puasa, atau mau menyembelihkan hewan. Maka kita harus kenali ijma itu, kalau tidak nanti kita salah. Tadi disebutkan, oh ini harus urutan. Oh tidak, ternyata secara ijma para ulama mengatakan itu tidak urutan. Oke? Ini contoh-contohnya, contoh-contoh. Satu contoh lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196 disebutkan, "Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum." Orang kalau pergi haji, itu nanti haji itu kan ada 3 macam. Haji itu ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu itu haji yang bersenang-senang. Kebanyakan orang Indonesia ngambil haji ini. Dan memang diarahkan ke situ oleh Departemen Agama, oleh Kementerian Agama. Ya, Amirul Hajjnya mengarahkan kepada haji tamattu dan melihat waktu ya. Waktu, kemudian jumlah yang berangkat, maka yang bisa dipakai adalah haji tamattu untuk jamaah Indonesia.
Kalau haji kiron, haji ifrad berat nanti, maka cari haji yang bersenang-senang. Ada haji bersenang-senang ya. Haji yang bersenang-senang itu maksudnya apa? Kita lihat dulu haji ifrad. Haji ifrad itu haji tok. Haji tok nanti sampai sana tuh langsung haji. Dia pakai ihram berangkat, itu ifrad haji, niatnya adalah haji. Berarti dia pakaiin ihram terus sampai selesai haji. Ya kalau datangnya 20 hari sebelum tanggal 8 Zulhijjah, maka 20 hari sampai 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah nanti dia pakai ihram terus, dan itu memberatkan. Ya, karena panjangnya waktu, kloternya banyak dan lain-lain, nggak mungkin dia datang dekat hari tanggal 8 itu. Maka dia mesti datang sebelumnya, jauh hari, untuk penempatan, pemondokan dan pengaturan alur perjalanan semua jamaah yang 200.000 itu ya, dari jamaah Indonesia. Nah, maka diambillah hajinya haji tamattu. Kalau haji ifrad tuh haji langsung, kalau haji kiron tuh haji dan umroh bersamaan, maka dia pakai ihram juga. Dan haji tamattu itu apa? Umroh dahulu di bulan haji itu, nanti baru melaksanakan haji. Nah, ini yang dipakai. Apa bedanya, Pak? Bedanya adalah umroh terlebih dahulu, maka 2 jam saja selesai, dia boleh lepas kain ihram. Tapi jangan dilepas gitu aja, pakai baju yang lain, ganti. Nah, ketika itu apa? Ketika itu dia bebas, tidak berlaku hukum haji yang dia dalam keadaan ihram tadi. Seperti berburu, itu kan asalnya dilarang tadi kan. Dan seterusnya ketika dalam keadaan ihram, maka saat itu dia terlepaslah dari larangan-larangan ihram. Maka tunggulah nanti tanggal 8, kalau datangnya tanggal 1 Zulhijjah, tunggu dalam tanggal 8 itu dia sudah berpakaian biasa. Itu haji tamattu namanya, maka hajinya senang-senang. Nah, haji yang senang-senang ini ada kafaratnya. Ya, bukan senang-senang gitu aja, tapi dia harus ada kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya adalah dia berpuasa 3 hari di bulan di tempat haji dan 7 hari ketika dia pulang. Nah, ini disebutkan di sini. Fasya musalasati ayyamin fil haji, itu bayar kafaratnya, yaitu dia berpuasa. Kalau apa? Kalau dia tak mampu membayar fidyah. Kalau dia bayar fidyah, silakan saja. Fidyahnya potong 1 kambing, maka dia nggak puasa. Tapi kalau dia tak bisa membayar 1 kambing untuk disembelih, kurban, untuk fidyah ini, maka apa? Maka dia, untuk kafarat ini, maka apa? Maka dia berpuasa 3 hari di haji dan 7 ketika pulang. Ini surah Al-Baqarah ayat 196. Apa yang dimaksud dengan pulang itu? Apakah pulang nanti setelah dia dari Mina pulangnya ke Mekah yang 7 hari puasa lagi itu? Ataukah setelah pulang dia ke daerahnya masing-masing? Nah, ini menjadi pembahasan. Ternyata apa? Ternyata terjadi ijma para ulama bahwasanya yang dimaksud 7 hari setelah dia pulang itu adalah apa? Pulang ke daerahnya masing-masing, yaitu ke Indonesia. Kalau orang awak, Pekanbaru, ya, ke Padang, ke Jakarta, Maka saat dia sudah pulang itulah maka dia berpuasa 7 hari lagi. Sementara 3 hari ketika dia di Mekah ataupun di Mina, dia boleh berpuasa yang 3 hari itu, dan wajib dia lakukan sebagai kafaratnya. Oke. Itu diantaranya makna ijma yang dimaksud di dalam uh, pembahasan kita. Maka kita tidak lepas dari ijma ulama untuk memahami Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang semacam ini harus kita perhatikan benar, karena yang semacam ini membuat kita tidak menyelisih apa yang disepakati oleh ulama umat Islam, yang akhirnya kalau orang menyelisih itu nanti dia akan dipalingkan dari kebenaran sebagaimana yang disebut di dalam surah An-Nisa tadi dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita dengan berusaha memahami studi Al-Quran ini, termasuk salah satunya ijma adalah sebagai bahan, sebagai dasar di dalam memahami ayat, maka kita akan tahu maksud dari ayat Al-Quran dan kita tidak tersalah di dalam memahaminya. Barakallahu fikum. Untuk satu lagi adalah satu kaidah ulama. Ya, untuk karena kita terakhir pertemuan di sini, tapi ini pembahasan kunci memahaminya masih berlanjut, memahami agama. Ini adalah kaidah ulama menyebutkan al-aslu fil amri lil wujud, kaidah usul ya. Menyebutkan asal dari perintah di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu menunjukkan kewajiban.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan atas kamu puasa, wajib aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kata-kata di sini isinya apa? Perintah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, berarti perintah. Dalam kaidah usul disebutkan maknanya adalah apa? Berarti perintah itu menunjukkan kewajiban. Namun, apakah setiap perintah di dalam ayat dan ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu menunjukkan kewajiban? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ada kaidah lain yang disebutkan apa? Oleh para ulama, kaidahnya perintah setelah adanya larangan. Nah, ini ya. Perintah yang datang setelah adanya larangan, apakah itu menunjukkan kewajiban? Tidak. Kenapa? Karena kebanyakan ahli usul fikih menyebutkan innal amro ba'dan nahyi lil ibahah. Sesungguhnya perintah yang datang setelah adanya larangan itu menunjukkan kemubahan, artinya kebolehan. Mubah ya, bukan kewajiban. Namun sebagian ulama mengatakan tergantung apa? Tergantung hukum sebelum dia dilarang. Kalau sebelum dia dilarang itu wajib, maka kembalinya ketika setelah dilarang diperintahkan lagi, maka perintahnya menjadi wajib. Ini ada dua maksudnya. Oke, untuk lebih mudahnya biar dipahami, contohnya adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menyebutkan apa? Dalam surat Al-Jumu'ah, ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa makna ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kalian untuk melakukan sholat di hari Jumat, sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian kepada zikrillah, mengingat Allah. Wadarul bai', dan tinggalkanlah apa? Jual beli. Berarti dilarang jual beli nih ya. Dilarang jual beli. Kalau ada orang dah azan Jumat kok jual beli, berarti dia mahkul barokah, berarti dia hilangkan keberkahan dari jual belinya, karena Allah telah melarang dengan tegas dalam ayat ini. Itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya apa menyebutkan? Selanjutnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila sholat sudah ditunaikan, maka apa? Bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah Ta'ala, carilah keutamaan anugerah dari Allah Ta'ala. Perintah apa? Perintahnya di sini dalam ayat ini apa? Bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki. Berarti perintah kan? Perintah tadi asal hukum perintah itu adalah wajib. Apakah wajib ini perintah ini? Berarti setelah sholat kita wajib cari rezeki gitu? Apakah itu maknanya? Oh, kalau kembali kepada kaidah yang pertama apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah itu adalah wajib. Al-aslu fil amri yaqtadil faur. Bahwasanya perintah itu kalau diperintahkan maka dia menuntut untuk segera dilakukan. Apalagi ini fantasiru fil ardu wabtaghu min fadlillah. Setelah sholat langsunglah kalian bertebaran di muka bumi, perintahnya, dan carilah rezeki. Maka perintah mencari rezeki dan bertebaran di muka bumi ini, itu apa hukumnya? Apakah wajib? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Kenapa? Karena ada kaidah yang tadi menyebutkan apa? Bahwasanya perintah setelah adanya larangan, maka maknanya apa? Maknanya adalah untuk menunjukkan mubah. Boleh. Itu ya, maknanya adalah mubah. Tadi dilarang jual beli, wazarul baik. Ketika sudah diserukan untuk sholat Jumat, maka tinggalkan jual beli. Berarti dilarang kan? Kemudian apa ayat setelahnya? Ayat setelahnya diperintahkan untuk mencari rezeki. Mau jual beli, mau apa, silakan. Maka apa? Maknanya adalah silahkan, dibolehkan, bukan diwajibkan. Tapi menurut sebagian lagi adalah apa? Perintah setelah adanya larangan adalah kembali kepada hukum asal sebelum dia dilarang. Sebelum dia dilarang apa mencari rezeki itu? Wajib apa? Wajib. Apa tidak? Tergantung. Oh ya. Dia punya tanggungan, dia tak tak mampu menafkahi, maka wajib dia mencari rezeki.
tergantung kembali kepada keadaan dia masing-masing. Oke. Ini ada dua makna, tapi kebanyakan ulama menyebutkan bahwasanya perintah yang muncul setelah adanya larangan adalah untuk menunjukkan mubah. Nah, berarti tidak semua perintah itu adalah wajib. Wajib. Oke. Kemudian yang berkaitan dengan tadi, misalnya contohnya larangan orang ihram untuk berburu. Tadi kan ada kan kita sudah singgung dalam ijma' tadi bahwasanya dia harus bayar kafaroh, tapi pembahasannya bukan kafaroh di sini. Pembahasan yang di sini masalah perintah yang muncul setelah adanya larangan. Ketika sudah dilarang tadi berburu dalam keadaan ihram, lalu dalam surah Al-Maidah ayat 2 disebutkan apa? Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul dari ihram haji atau umroh, maka berburulah. Nah, ini kan perintah kan? Maka berburulah. Kata-kata perintah di sini apakah menunjukkan wajib setelah adanya larangan tadi ketika ihram untuk berburu, maka datanglah perintah setelahnya. Kalau kalian sudah lepas dari ihram, sudah tahallul, maka berburulah. Makna berburu ini wajib atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Itu Tidak, Pak. menunjukkan mubah. Nah, ini contoh. Mubah. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. dua hal yang menjadi inti pembahasan kita adalah ijma dan bagaimana menerapkan kaedah para ulama dalam usul yang menentukan bahwasanya perintah asal hukumnya adalah wajib, tapi kalau perintah itu datang setelah adanya larangan, itu perbedaan pendapat para ulama. Yang satu kebanyakannya adalah mengatakan bahwasanya itu menunjukkan mubah, yang sebagian kecil ulama mengatakan kembali hukumnya kepada hukum sebelum adanya larangan. Jadi perintah yang datang setelah adanya larangan itu menunjukkan mubah ataupun menunjukkan kepada hukumnya kembali sebelum adanya larangan. Dalam hadis ada juga contohnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah au tudzakkirul maut. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW menyebutkan, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Maka ziarahlah sekarang. Fazuruha. Maka ziarahlah sekarang. Ada ilatnya pada sebab pembolehannya atau perintahnya? Apa? Fa innaha tudzakkirul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Maka perintah untuk ziarah itu apakah wajib? Enggak, Pak. Ziarah kubur? Enggak. Tidak. Itu menunjukkan mubah karena dahulu sudah ada larangan dan muncullah perintah setelah adanya larangan, itu menunjukkan kemubahan. Ya, kemubahan. Dan ada ilatnya juga, ada sebab pembolehannya. Sebab pembolehannya apa? Sebab pembolehannya adalah untuk mengingat kematian, bukan untuk minta-minta kepada orang yang sudah mati, gitu ya. Salah nanti datang kuburan minta-minta sama orang sudah mati. Karena dahulu ahli syirik itu melakukan hal yang semacam itu, datang kuburan untuk minta-minta. Oh, ini orang soleh, oh ini orang yang sudah berjasa, oh ini orang yang sudah, maka kita datanglah ke kubur mereka, kita sembah mereka, kita minta-minta melalui mereka lah gitu kan. Maka itu seperti kaumnya Nabi Nuh dahulu. Yang dahulu sebelumnya ada namanya Lata, Uzza, Manat misalnya, maka mereka dibuatkan patung. Asalnya Lata, Uzza, Manat itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang berkiprah, orang-orang yang memberikan contoh yang baik di kaumnya terdahulu. Maka dibuat patung mereka, patung Lata, Uzza, Manat, untuk apa? Untuk mengenang kesolehan mereka, untuk mengenang kebaikan mereka. Namun orang-orang setelahnya dari umat Nabi Nuh, mengapa? Mengatakan bahwasanya kami harus melewati mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami doa lewat mereka, tolong sampaikan kepada Allah dan seterusnya. Dan itu adalah kesyirikan. Maka dalam ayat disebutkan tentang syirik itu adalah mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu, kata orang-orang itu, orang-orang yang musyrik itu dari umat Nabi Nuh. Kami tidak menyembah patung-patung itu, tapi kami menginginkan orang-orang yang digambarkan dalam patung itu ataupun patung itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Dan itu adalah syirik. Minta aja langsung kepada Allah. Ngapain minta lewat patung, lewat orang mati? Maka itu termasuk yang
dilarang di dalam Islam. Maka itu bermasalah di dalam keyakinannya, dan itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Oke, mungkin demikian yang dapat disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini menjadi bagian dari kunci untuk memahami agama kita dan mendalami agama kita, insyaallah taala, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita dan yang dipahami dari apa yang disarikan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب